Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar terkait dengan komposisi transformasi. Nah, ini adalah bagian terakhir dari materi transformasi geometri. Yang pertama itu adalah dua translasi berurutan. Perhatikan yang dimaksud dengan komposisi ini di mana transformasinya lebih dari satu buah transformasi. Jadi kayak gabungan gitu ya. Nah, misalnya di sini dua translasi berarti nanti ada sebuah titik ya, titik T1 dia ditranslasikan oleh T1 kemudian T2. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Nah, itu ya. Jadi ada katakanlah kayak dua operasi gitu. Nah, tapi karena ini transformasi pada bab yang awal, materi awal ini kita terkait hanya dua translasi yang berurutan. Dia berurutan ya. Dia ditranslasi ke T1, kemudian ditranslasi ke T2. Ya, ini urut. Maka kalau dibuat komposisi lambang itu justru T2 bundaran T1 ya. Masih ingat ya yang dulu G bundaran F ya. Nah, itu kan malah justru yang dikerjakan kan Fx-nya dulu baru Gfx-nya. Nah, ini sama. Kalau dibuat T2 bundaran T1 berarti sebuah T titik itu ditransformasi dari T1 ke T2. Nah, misalnya T1 itu AB, T2 itu CD, maka kalau dia transformasi itu tinggal ditambahkan ya. Jadi X tambah A ini hasil dari transformasi T1. Kemudian T2 tadi hasilnya X tambah A tambah C tambah ini. Atau cara mudahnya ya udah tinggal ditambahkan ya. Di mana X awal itu A tambah C, Y awal itu ditambahkan B tambah D. Ya, jadi sangat mudah kalau transformasi. Misalnya kebalik, karena dia operasinya penjumlahan, bersifat komutatif, kebalik itu tidak masalah. Kalau matriksnya, nah ini ditulis ya, T2 bundaran T1 itu A tambah C, B tambah D, kayak gitu. Kita ke contoh ya, misalnya ada di sini titik 3,2, ditranslasikan ke 52, T1 dan T2 13. Maka tinggal ditambahkan aja ya. Kalau boleh pakai cara gini boleh. 3, 2, kemudian ditranslasikan T1 ya. Ini ya, 52. Akhirnya kan menjadi 8, 4 gini kan. Kemudian ditranslasikan ke 2, 1, 3, akhirnya menjadi 9, 7. Nah, ini boleh, atau mau dibuat transformasinya dulu boleh. Tinggal ini nanti ditambahkan ke sini ya. Akhirnya dapat ini juga sama. Itu sama. Jadi ada sebuah titik dipindahkan sejauh 5,2. Kemudian dipindahkan lagi sejauh 1,3. Nah, ini adalah transformasi yang komposisi transformasi yang terkait sama translasi. Selanjutnya yang pakai refleksi, nah pencerminan. Jadi gambarannya di sini ada sebuah titik, dia dicerminkan ke H ya, itu menjadi bayangan 1. Kemudian dicerminkan lagi ke K ya, di sini menjadi bayangan 2. Bagaimana? Nah, ini kan kedua cerminnya itu kan sejajar. Kedua cerminnya itu sejajar ya, maka kalau ada dua refleksi, dia dicerminkan dari cermin 1 ke cermin 2 dan itu sejajar, maka dapat diperoleh rumusnya ya. Di sini sudah ada bahwa PP aksen itu di sini 2A tambah B gitu ya. Atau langsung saja boleh dengan cara yang sama ini ya, menemukan bayangannya ketika dua garis Y sama dengan H dan Y sama dengan K, itu bayangan itu bisa diperoleh dari sini. X sini.
X, Y tambah 2D, di mana D itu K dikurangi H. Ya, D itu jaraknya ya. Nah, ini ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lanjut ya, atau kalian bisa lihat kalau di buku itu ketika ada dua sejajar ya, dua garis yang sejajar, di sini ini kan sumbu X ya, sumbu X ya, X. Maka di situ bisa dikatakan bayangan yang kedua X, 2 kurung B dikurangi A ditambah Y. Nah, ini sebenarnya sama sih. Y. Nah, ini sama ya, K min H sama. Jadi, jarak dari B ke A itu ditambahkan Y. Nah, kita coba ke contoh. Jadi, ada titik 3,4, dia direfleksikan ke X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Maka kalian pakai gambar bisa. Nanti hasil akhirnya berapa? Diperoleh P2-nya ini. Ya, boleh. Berarti titik awalnya kan 3,4 ini. Terus kemudian ini X sama dengan 6 dicerminkan. Berarti ini kan cari yang sama. Akhirnya P1. Kemudian yang P1 ini dicerminkan, tapi cerminnya ini yang kedua, cermin kedua. Maka jaraknya ke sini ya sama dengan jaraknya ke sana. Nah, ini diperoleh min 13,4. Kalau pakai gambar seperti itu. Nah, kalau pakai rumus tinggal pakai rumus yang tadi ya. Berarti bayangan keduanya itu adalah X tadi kan, X-nya 3. Nah, X karena ini X, gitu ya. Sebentar, ini berarti ya, coba perhatikan ya. Jadi kalau sejajarnya itu dengan sumbu X, nah kita ulang ya, itu maka rumusnya itu adalah tergantung sejajarnya ya. Kalau sejajarnya sumbu X berarti tadi ya ini X, 2 kali B min A tambah Y, sama ya. Nah, tapi kalau sejajarnya itu sumbu Y ya, sejajar dengan sumbu Y, maka ya 2 B min A tambah X, Y. Perhatikan, jadi yang dimaksud kalau ini gambar di sini ini sumbu Y. Berarti ini kasusnya itu sejajar sumbu Y. Nah, kalau sejajar sumbu Y berarti yang berubah adalah X. Nah, ini berarti ya. Nah, ini. Kalau nanti sejajar sumbu X berarti dia di sini cerminnya. Nah, ini kan sumbu X, sejajar sumbu X. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini. Nah, ini kan X sama dengan, berarti ini kasusnya itu tadi saya ulang ya. Ini berarti sejajar sumbu apa? Sumbu Y. Nah, kalau sejajar sumbu, sebentar, ini kan segini ya. Ya, ini sejajar dengan sumbu Y. Ya, kalau sejajar sumbu Y, maka rumusnya justru yang berubah adalah di titik X ya, B min A ditambah X, Y-nya yang tetap. Jadi yang tetap. Nah, jadi kalau gini kita bisa pakai di sini adalah X, Y, di sini adalah A sama B. Kalau kita buat berarti boleh pakai ini ya, saya coba pakai cara yang lain. Berarti misalnya 2 kurung negatif 2 dikurangi 6 ya, kemudian ditambah 3,4. Oke, berarti dalam kurung dikerjakan dulu. Negatif 8 kali 2 kan negatif 16 tambah 3 berarti min 13,4 ya, kan sama.
Nah, jadi perhatikan dia sejajar sumbu X atau sumbu Y. Kalau bingung pakai gambar, bisa pakai gunakan rumus yang tadi. Selanjutnya, bagaimana kalau tegak lurus? Jadi, pertama kali dicerminkan pada sumbu ini ya. Coba ya. M1 kemudian dengan M2 terhadap garis Y sama dengan K. Jadi, pertama kalinya ini cerminnya ini. Jadi ada titik ini ya. Dicerminkan ini, hasilnya kan ini P1. Terus dia dicerminkan ke sini. Ya ini, cermin yang kedua. Nah, akhirnya kan ini hasilnya. Nah, maka kalau kasusnya seperti ini tegak lurus, maka bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus ini ya. X tambah 2. Nah, ini. Ingat di situ X sama dengan H, Y sama dengan K. Ya, berarti kemudian ini titik awalnya X, Y, 2 kali H min X ditambah 2 kali K min Y. Contoh ya, masih dengan tadi ya, ini dia tegak lurus, jadi 1X, 1Y gitu, karena tegak lurus. Pertama ini, berarti X, Y, ini ya. Nah, ini Y-nya, ini H ya, H, ini K. Maka bisa pakai rumus ini ya, karena dia bentuknya adalah komposisi. X, S-nya berapa? Nah, bisa langsung aja 3 ditambah, sebentar, ini kita bisa hapus. Oke, 3 ditambah 2 kali hanya ini ya, 5 dikurangi X-nya 3, koma Y-nya itu 4, ditambah 2 kali min 4, min Y-nya 4. Berarti 5 kurangi 3 kan 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3 berarti 7, koma negatif 8 kali 2, negatif 16 tambah 4, negatif 12. Nah, kalau digambarkan gini, jadi kalian bisa menggunakan gambar titik aslinya ini. Terus dia dicerminkan ke X sama dengan 5. Nah, ini X sama dengan 5. Biru ini adalah cerminnya. Terus bayangannya P1 ini. P1 ini ternyata dicerminkan lagi di Y sama dengan 4. Maka hasilnya ini. Ya, jadi kalau bingung dengan rumus bisa menggunakan gambar. Itu untuk refleksi yang tegak lurus. Bagaimana kalau berpotongan? Nah, kalau berpotongan maka kita bisa gunakan di situ ya, terkait dari ini ya, besar sudutnya harus tahu dulu apa tambah kita itu jadi sudutnya. Nah, langsung saja ke contoh. Oke, misalnya koordinat kutub dicerminkan dengan Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan dengan sumbu Y. Nah, ini ya, berarti kalau berpotongan kan harus tahu derajatnya. Besar sudut antara Y sama dengan X dan sumbu Y adalah 45 derajat. Jadi, nah sumbu X kan ini, sumbu Y sama dengan X. Nah, ini kan sudutnya ini kan 45 derajat ya. Maka komposisinya itu berarti 2 kali 45, 90 derajat. Jadi bayangannya 4,30 derajat adalah, nah sini 4,30 tambah 90 berarti 4,120 derajat. Berarti intinya mengetahui jumlah derajatnya. Ya, tinggal derajatnya itu tadi itu kan 30 dari ini soal ya, 30 soal. Nah, kemudian 90 kok berapa? 2 kali 45 derajat. Nah, perhatikan. Asalnya itu P ini. Dia tuh ditransformasikan ke ini ya, dicerminkan kan jadi bayangannya ini. Terus dicerminkan lagi ke sini. Nah, ini sumbu Y. Maka kan hasilnya sini. Nah, ini yang hasilnya. Jadi, 2 kali 90 itu sebenarnya kan ini, kemudian jaraknya ke sini ya, ke sini itu kan 45, kemudian kan dia ke sana kan 90. Jadi ini apa ya, istilahnya mencari total dari besarnya sudut ya, besarnya sudut. Karena 90 itu kan berarti ini
apa istilahnya ini ya, 2 kalinya kan pencerminan kan berarti dari sini sama sini kayak gitu ya. Kemudian jadi besarnya sudut yang dibentuk 120 derajat. Ini biasanya pakai koordinat kutub. Koordinat kutub itu adalah jari-jarinya, koma, derajatnya. Kemudian kita ke dua rotasi. Kalau tadi sudah sampai ke refleksi yang berpotongan, sekarang ke rotasi. Nah, sebenarnya kalau untuk transformasi kalian gunakan satu itu juga bisa ya. Ini sudah sama tadi juga. Kalau di koordinat kutub tinggal ditambahkan ya. Jadi 30 dari sini. Nah, ini dari mana? Dari ini. 25 tambah 60. 90 kan. Oke. Nah, bagaimana kalau transformasi dengan matriks? Nah, ini ada sebuah persamaan, bentuknya dia garis ya, garis. Terus dirotasi dengan pusat ini, kemudian dengan dirotasi lagi sudutnya ini. Ini rotasinya. Kemudian yang ini adalah refleksinya. Maka kita mencari kayak gini. Perhatikan, dia kan ini dirotasi dulu. Kemudian baru ke di cermin ya, refleksi. Tetapi kalau dibuat katakanlah ini bukan M, ini M, yang ini rotasi ini R. Maka ini R1, ini M2 katakanlah transformasi rotasi yang pertama, ini kedua. Maka kalau kita mencari itu bayangannya ya, X, Y aksen itu sama dengan, perhatikan ini dibalik, kalau tadi ya seperti di awal sudah disampaikan, kalau bentuknya bundaran itu dibalik, kali X, Y. Oke. Nah, di sini, ini dari mana? Dari tadi daftar matriks yang bersesuaian. Kalau pencerminan X berarti 1, 0, 0, min 1. Kalau yang rotasi 270 derajat, nah yang kayak sim tadi ya, 1, negatif 0. Udah dikalikan XY. Nah, ini kan dikalikan ya, akhirnya ketemu 0110. Oke. Kemudian kalikan XY, akhirnya ketemu ini. Jadi bayangannya kalau X aksen itu Y, kemudian bayangannya kalau Y aksen itu X. Nah, ini bisa dibalik. Maka Y itu bisa diganti X aksen, maka X itu bisa diganti Y aksen. Nah, kemudian kita masukkan di ini. Ya. X-nya diganti Y, berarti 2Y aksen. Tambah Y-nya diganti X aksen min 3 sama dengan 0. Nah, X-nya dihilangkan dan X-nya ditaruh di depan. X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan. Jadi, kalau komposisi matriks bisa menggunakan ini. Apa istilahnya tadi ya, komposisi transformasi bisa menggunakan matriks yang bersesuaian. Oke, cukup itu yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Silakan latihan mandiri dari soal-soal yang sudah ada. Terima kasih, berarti sudah selesai untuk bab transformasi geometri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.